negara kita, setiap daerah akan memiliki cerita legendaris yang dimana cerita tersebut syarat akan mitos, misteri, klinik, dan aroma kesakralan. Bagaimana pula dengan asal-usul sosok makhluk gaib, jin, hantu, atau jurik yang sudah terkenal di telinga masyarakat seperti sosok Jin Tomang? Siapa yang tidak pernah mendengar nama atau istilah Jin Tomang? Mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mengetahui, setidaknya tahu akan nama jin tersebut. Tidak hanya dikenal sebagai sosok makhluk yang jahat, bahkan nama Jin Tomang dijadikan istilah atau candaan di setiap obrolan untuk menunjukkan sesuatu sosok yang seram atau jahat, dan bahkan menjadi istilah ledekan bagi orang yang memiliki postur badan gemuk dan botak. Konon sosok Jin Tomang diilustrasikan sebagai makhluk gaib berpostur besar dengan perawakan gemuk dan berkepala botak serta memiliki gigi yang tajam. Sosok tersebut diilustrasikan pertama kali mungkin pada serial drama cerita atau Lenong Betawi yang juga sempat disiarkan di TVRI mungkin pada era sekitar 80-an sampai 90-an. Mengupas dari nama sosok jin tersebut ternyata memiliki kesamaan dengan nama sebuah daerah di Jakarta, yaitu daerah Tomang yang terletak di Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tomang sebuah wilayah yang terkenal sebagai salah satu pusat perekonomian dan persimpangan jalan raya yang sangat padat. Lalu bagaimana asal-usul Tomang dan apakah memiliki keterkaitan dengan Jin Tomang yang diuraikan di atas? Jawabannya iya. Menurut kepercayaan masyarakat Betawi, nama Tomang berasal dari kepercayaan mereka akan keberadaan sosok Jin Tomang. Hal tersebut dikarenakan pada masa lampau, wilayah yang sekarang bernama Tomang tersebut merupakan lahan rawa-rawa yang tidak berpenghuni, sehingga mereka menganggap wilayah itu merupakan tempat yang angker, seram, dan berbahaya. Sebagaimana istilah orang Betawi ngomong tempat jin buang anak. Istilah tersebut untuk menunjukkan sebuah lokasi yang kosong, tidak berpenghuni, dan angker. Dari sanalah kemudian nama yang juga ditujukan untuk wilayah yang sepi dan angker, yang menisbatkan nama tersebut dengan ciri khas akan keberadaan sosok jin yang konon sering mengganggu masyarakat sekitar yang melintasi kawasan tersebut. Cerita tersebut dianggap oleh sebagian masyarakat Betawi menjadi cikal bakal asal-usul penamaan daerah Tomang. Namun berdasarkan cerita dan sumber lain menyebutkan, kata Tomang berkaitan erat dengan sejarah pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada saat itu wilayah Tomang menjadi kawasan tempat beroperasinya gudang logistik yang sekaligus digunakan sebagai dapur umum bagi para tentara Belanda. Pada abad ke-18 sebanyak 75% serdadu VOC adalah orang Madura asal Sumeneb. Cerita mengenai bagaimana keterkaitan antara orang-orang Madura dengan VOC Belanda bisa jadi mereka sebagai orang-orang tawanan yang mau tidak mau harus mematuhi perintah VOC, atau mungkin secara jelas memang mereka bergabung dan bekerja sama dengan VOC Belanda. Para serdadu Madura tersebut ditempatkan di benteng-benteng yang menyebar di wilayah perbatasan kekuasaan VOC Belanda, seperti Angke, Ancol, Priuk, dan termasuk di daerah Tomang. Dilihat dari peta penyebarannya, kemungkinan seluruh serdadu Madura ditempatkan di lingkungan basah, rawa-rawa yang nyaris tidak layak huni, karena berbahaya akan serangan binatang dan penyebaran malaria. Namun hebatnya pada saat itu orang-orang Madura mampu bertahan di wilayah itu sampai kawasan tersebut berangsur-angsur berubah dan menjadi ramai penghuni. Pada saat tinggal di wilayah Tomang, orang Madura membawa tradisi dari kampung halaman mereka.
yakni salah satunya membuat tungku gerabah untuk memasak. Tungku-tungku besar tersebut mereka letakkan di luar rumah dan orang-orang Madura menyebutnya tomang. Dan sejak saat itu pula lah kawasan tersebut dikenal sebagai kawasan logistik dan dapur umum dengan sebutan Tomang. Demikianlah cerita singkat dari bagaimana asal-usul nama salah satu daerah di Jakarta Barat yang bernama Tomang ini. Semoga dengan cerita di atas bisa menambah sedikit wawasan akan sejarah dan asal-usul setiap daerah yang ada di negara kita.